kasih Anda masih bersama kami dalam News Screen Morning. 10 rumah sakit bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia membuka posko vaksinasi massal COVID-19 di sebuah hotel bintang 5 di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tidak seperti posko vaksin pada umumnya, di posko ini para peserta yang memiliki penyakit komorbid maupun ibu hamil tetap bisa mengikuti vaksin setelah mendapat persetujuan dari tim dokter. Ratusan peserta vaksinasi terus berdatangan ke posko vaksinasi massal COVID-19 di sebuah hotel bintang 5 Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat sejak Rabu pagi. Secara bergiliran, para peserta vaksin mulai dari anak usia 12 tahun ke atas, dewasa hingga lansia, menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan lainnya. Tak sedikit peserta anak yang tampak ketakutan saat berada di bilik vaksinasi. Meski begitu, dengan didampingi orang tua, mereka akhirnya berhasil mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi massal COVID-19 oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia bersama 10 rumah sakit di Jakarta ini sengaja digelar di hotel mewah dengan tujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan menghilangkan rasa ketakutan bagi para peserta. Di posko ini juga menerima peserta vaksin yang memiliki penyakit komorbid hingga ibu hamil. Namun tentunya setelah berkonsultasi dengan tim dokter. Atas nama Libasatur Rofiak Tutala, jika tidak ada keluhan diperbolehkan untuk pulang. Atas nama Maulana Malik Ibrahim, jika tidak ada keluhan diperbolehkan untuk pulang. Atas nama Diatama Ibtu Anusa, jika tidak ada keluhan diperbolehkan untuk pulang. Tujuan dari sentra vaksinasi Sinergi Sehat ini tentunya adalah untuk membantu program pemerintah dalam mempercepat pencapaian target jumlah penduduk yang divaksinasi. Jadi kami Iluni UI berkomitmen untuk selalu bersama dengan pemerintah menyukseskan semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat, pastinya dalam penanggulangan COVID-19. Posko vaksinasi dengan menyediakan kuota mencapai 2.000 per hari itu diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempercepat program vaksinasi nasional demi terwujudnya herd immunity. Jakarta, Rani Sanjaya, IDX Channel. Sebanyak 21,2 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk atau bahan baku produksi Sinovac kembali tiba di Indonesia. Pemerintah masih akan terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi. Indonesia kembali kedatangan vaksin tahap ke-30 yang berjumlah 21,2 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk atau bahan baku Sinovac. Kedatangan vaksin tahap 30 ini membuat total vaksin bulk yang telah diterima Indonesia menjadi 144,7 juta dosis vaksin yang setelah diolah Bio Farma diperkirakan menjadi sekitar 117,3 juta dosis vaksin bentuk jadi. Dengan ditambah vaksin jadi yang telah datang, total vaksin yang dimiliki Indonesia kombinasi vaksin dalam bentuk bulk dan vaksin jadi adalah sebanyak 173,1 juta dosis vaksin. Pemerintah masih akan terus berupaya mendatangkan vaksin melalui seluruh jalur yang ada guna memastikan ketersediaan stok vaksin untuk mencapai target sasaran vaksinasi. Menko Perekonomian sekaligus Koordinator Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto menegaskan sementara untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok, dibutuhkan sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang divaksinasi. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak usia 12 hingga 17 tahun. Saat ini 718.000 anak telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Untuk mencapai kekebalan kelompok dibutuhkan sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin. Jumlah ini meningkat setelah ditambahkan kelompok anak berusia 12 sampai dengan 17 tahun. Dan saat sekarang 718.000 anak telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Semakin cepat tentunya akan semakin baik. Setelah melakukan vaksinasi pada SDM kesehatan, petugas publik, petunjuk penduduk lanjut usia, kita bekerja keras untuk menjangkau masyarakat umum dan rentan. Pemerintah selalu memastikan keamanan, kualitas atau mutu dan khasiat atau efikasi untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh.
Selain itu, kedisiplinan masyarakat juga perlu dilakukan secara bersama dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap 2 orang pelaku pembuat sertifikat vaksin palsu dan melakukan penggeledahan di rumah tersangka di wilayah Bogor, Jawa Barat. Pelaku memiliki latar pendidikan di bidang komputer dan menyalahgunakan kemahirannya untuk membuat kartu sertifikat vaksin dan juga dokumen lain seperti KTP, NPWP, dan kartu BPJS. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap 2 orang pelaku pembuat sertifikat vaksin palsu dan melakukan penggeledahan di rumah tersangka di wilayah Bogor, Jawa Barat. Polisi menemukan barang bukti peralatan untuk membuat kartu dokumen palsu, seperti perangkat komputer, printer, alat pemotong kartu, juga kartu-kartu dokumen palsu yang siap dijual. Pelakunya merupakan pasangan suami istri, Aep dan TS. Aep memiliki latar pendidikan di bidang komputer dan menyalahgunakan kemahirannya untuk membuat kartu sertifikat vaksin dan juga dokumen lain seperti KTP, NPWP, dan kartu BPJS. Praktik pemalsuan dokumen ini terungkap dari program vaksinasi yang diadakan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Namun salah seorang warga menolak divaksin dan menunjukkan kartu vaksin. Setelah dilakukan pemeriksaan, warga tersebut tercatat belum melakukan vaksinasi. Diketahui warga tersebut mendapat kartu vaksin yang dibeli secara online melalui akun media sosial tersangka Aep. Untuk satu kartu vaksin dikenakan harga Rp300.000 karena banyaknya permintaan dari konsumennya untuk kelengkapan syarat berpergian di masa PPKM ini. Istri yang menerima jasa pembuatan dokumen di media sosial, namun demikian fakta yang kami temukan hasil penyelidikan ternyata pasangan ini justru membuat dokumen-dokumen palsu. Kedua tersangka inisial AEP dan TS berhasil kami tangkap di daerah Bogor. Pelaku memanfaatkan kemahirannya di bidang komputer untuk membuat dokumen palsu yang kemudian dijual. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka lainnya berinisial K. Polisi juga akan meminta keterangan tambahan dari para konsumen dokumen palsu ini. Terhadap tersangka, polisi menetapkan pasal pidana 263 tentang pemalsuan juga UU ITE dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Jakarta, Vendra Kurniawan, IDX Channel. Ya, pemirsa, berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim IDX Channel ke Pasar Pramuka, Jakarta Timur, yang merupakan pasar obat-obatan terlengkap di kawasan DKI Jakarta, persediaan obat terapi pasien COVID-19 sulit ditemukan. Salah satu pedagang obat di Pasar Pramuka mengaku dirinya hanya menjual obat COVID-19 azithromycin dengan harga Rp15.000 per butir. Sedangkan untuk obat Favipiravir tidak ada persediaan dan oseltamivir hanya tersisa 1 kemasan. Dan itu pun dijual dengan harga Rp600.000 untuk 10 butir. Kelangkaan tidak hanya terjadi di Pasar Pramuka, tetapi juga di beberapa apotik di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pedagang mengaku sudah 1 bulan pasokan obat terapi COVID-19 tidak datang dari pihak distributor. Sedangkan di salah satu apotik lainnya hanya memiliki persediaan Favipiravir dengan harga jual Rp100.000 untuk 10 butir. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi nih Screen Morning akan segera kembali dengan informasi MNC Studio bagi dividen Rp2 per saham.